Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita salah satu anime yang akan tayang bulan Juli 2023 depan, yaitu Nanatsu no Maken ga Shihai Suru. Bercerita tentang sebuah dunia pedang dan sihir dengan 6 pedang sihir yang dikenal sebagai Hiken. Itu adalah pedang yang pasti dapat mengalahkan musuhnya, menunjukkan betapa kuatnya pedang tersebut. Jadi bagaimana jika seseorang mendapatkan kekuatan tersebut? Begitulah bagaimana cerita berjalan. Video ini jelas berisi spoiler, jadi buat kalian yang gak nyaman dengan spoiler, kalian bisa langsung saja tutup video ini. Dan oke, tanpa banyak berbasa-basi, kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan seorang pria yang sedang berjalan di musim semi, tepat ketika bunga-bunga yang layu mulai bermekaran kembali. Dia adalah sang MC bernama Oliver Horn yang merupakan murid tahun pertama sebuah akademi sihir bergengsi bernama Akademi Kimberly. Dia berasal dari desa Galate yang cukup jauh di barat, yang mana bahkan untuk menuju akademi saja perlu melewati 2 gunung. Begitulah, selain darinya tentu ada banyak murid baru yang juga bergabung tahun ini. Kebanyakan dari mereka merasa gugup mengingat betapa bergengsinya Akademi Kimberly yang akan mereka masuki. Terlihat ada 2 orang murid yang ribut di depan Oliver oleh karenanya, dan tiba-tiba saja sebuah tanaman mendekati mereka. Kamu, rasa gugup itu cukup penting loh. Ayo masukkan ke mejamu. Juga kau yang di sana, bukannya di tasmu itu masih ada bulu kucing? Juga apakah kau sudah ke kamar kecil? Kalau ada masalah konsultasikan saja pada direktur, ucap bunga-bunga yang bermekaran itu seperti petugas kedisiplinan. Dan mendengar itu pun Oliver langsung menyadari jika itu pasti adalah sihir yang terkenal dari Akademi Kimberly yang hanya akan muncul saat musim semi saja. Oliver pun mengapikan mereka seolah tidak peduli, namun tanaman tersebut kemudian memanggilnya karena dia tahu jika Oliver itu tidak memiliki kegugupan sama sekali. Namun Oliver juga orang yang sangat cuek, dia pun hanya menjawab dengan bertanya balik apakah memang begitu kelihatannya. Ya begitulah, bagaimanapun aku itu dipercaya untuk mengawasi para murid baru. Ya meskipun aku tidak tahu apa yang membuatmu datang, sekalipun kau akan menimbulkan kegemparan hebat, bukankah kita harus menghargai pertemuan, ucap sang bunga. Oliver pun dengan cepat menyadari jika itu artinya sudah ditandai olehnya. Dia pun berniat untuk berhati-hati di masa depan. Bagaimanapun Oliver juga tidak terlalu tertarik pada bunga-bunga itu. Dia kemudian lanjut berjalan. Dan seorang gadis pun menyusulnya tanpa sadar. Dia mengeluh karena tidak disemangati ataupun ditakut-takuti oleh para bunga. Gadis itu sebenarnya berbicara pada Oliver, namun dia sama sekali tidak peka. Sang gadis itu pun memerah merasa malu karena seperti bicara sendiri, dan tiba-tiba Oliver pun menanggapinya sembari tersenyum. Dia bertanya pada sang gadis apakah memang sudah terbiasa dengan Pride Plan, dan sang gadis pun menjawab tidak. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya aku berbicara dengan yang cerewet seperti itu. Tapi kalau yang tumbuh di kampung halamanku itu lebih naif dan sangat lucu loh, balas sang gadis bercerita penuh semangat, namun Oliver hanya tersenyum menanggapinya. Dan seorang pria pun kemudian tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dia meminta Oliver tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Katie. Juga ngomong-ngomong, Kimberly itu katanya adalah sekolah yang sangat ketat bukan? Dan karena itu banyak kakak kelas yang setiap tahunnya kerepotan kan, ucap seorang pria bernama Guy Greenwood yang nampaknya adalah kenalan Katie. Baik Oliver dan Katie pun langsung mengetahui apa yang dimaksud oleh Greenwood itu. Mereka pun bersamaan mengatakan jika itu pasti adalah tentang kompetisi keahlian neraka yang dikenal sebagai kompetisi one hit. Benar-benar ku dengar mereka itu di hari penerimaan murid baru seperti ini selalu memberikan persyaratan keahlian sebagai ganti nilai, ucap Greenwood. Oliver dan Katie pun tertawa mendengarnya karena mereka juga lah sudah mengetahuinya. Mereka pun kemudian lanjut berjalan, dan tiba-tiba Greenwood kemudian merangkul keduanya sembari memberitahu jika sebenarnya ada yang membuatnya penasaran sedari tadi. Dia pun kemudian menunjuk seorang murid depan dengan pakaian samurai yang sangat mencolok sembari menanyakan pendapat mereka. Oliver pun hanya diam saja menanggapinya, sedangkan Katie kemudian menjawab jika itu tidak cocok sama sekali karena dia adalah perempuan. Begitu juga Greenwood pun ternyata memiliki pikiran yang sama. Dia juga merasa samurai wanita itu tidaklah cocok. Oliver pun kemudian bertanya kenapa ada seorang Asia Timur yang mendaftarkan diri di Akademi Kimberly, karena sejauh yang dia tahu pihak Asia Timur sudahlah membuka akademi sendiri. Bagaimanapun mereka tentu tidaklah mengetahui alasannya. Mereka pun kemudian terus berjalan hingga akhirnya sampai di depan gerbang.
Sesekali Oliver pun menoleh ke arah sang gadis samurai dan dia pun tersenyum karena tingkahnya yang menggemaskan yang terganggu oleh para Pride Plan. Dan mengesampingkan itu pun tiba-tiba sekumpulan monster kemudian muncul tepat ketika mereka melangkahkan kaki masuk ke akademi. Jenis mereka sangatlah beragam, mulai dari naga, unicorn, serigala, dan lain sebagainya. Seorang guru pun kemudian mengarahkan para murid untuk berbaris ke tempat yang sudah dia tentukan dan para murid pun segera bergegas menurutinya. Ekspresi keterkejutan pun tak jarang para murid baru tunjukkan karena begitulah itu benar-benar sebuah pemandangan langka bisa melihat banyak poster jinak berkumpul. Greenwood adalah yang paling heboh di antara murid lain. Dia benar-benar terkesan oleh parade monster sihir yang Akademi Kimberly tunjukkan. Menurutnya itu sungguhlah pemandangan yang sangat hebat. Dia terus-terusan berteriak hingga akhirnya mengganggu seorang murid lain yang bernama Reston PT. Dia adalah seorang kutub buku sehingga oleh karena itulah dia menyuruh Greenwood diam karena suara teriakannya itu membuatnya tidak bisa fokus. Dan seorang lainnya pun kemudian juga ikut emosi atas keributan tersebut. Kali ini adalah seorang bernama Michela McFarlane yang biasa dipanggil Sheila. Dia pun menyuruh Greenwood untuk diam, membuatnya bingung karena lagi-lagi disalahkan meski hanya ramai sedikit saja. Namun Oliver merasa jika pasti ada alasan lain. Dan di tengah keributan itu pun pandangan Katie justru teralihkan oleh seekor troll. Dia tak bisa berhenti melihatnya. Oliver pun kemudian bertanya memangnya ada apa dengannya dan Katie pun menjawab jika itu sungguh sangat kejam. Dia merasa kasihan pada troll tersebut. Greenwood pun kemudian bertanya memangnya kenapa harus kasihan pada monster sepertinya dan Katie pun menjawab dengan bertanya balik apakah memangnya dia tidak tahu jika di dunia terdapat banyak jenis manusia. Greenwood pun berpikir sejenak menanggapinya dan namun dia hanyalah mengetahui beberapa saja seperti ras elf dan ras dwarf. Dia pun kemudian bertanya memangnya ada lagi dan Reston pun memberitahunya jika masih ada ras Xenotur juga termasuk troll. Mendengar itu pun Greenwood cukup terkejut. Dia masih merasa jika troll seharusnya tidak masuk hitungan karena mereka tidak mengenal huruf dan kata-kata. Juga ladang di kampungku saja dulu dihancurkan terus-terusan oleh mereka hingga penduduk desa sampai harus pergi ke gunung untuk memburu. Ayahku juga tidak pernah mengajakku pergi, itu artinya mereka itu berbahaya, ucap Greenwood. Katie pun kemudian menjawab itu tidak benar karena dia memiliki seorang kenalan troll bernama Patro yang cukup baik. Keduanya pun akhirnya saling terdiam oleh karena perbedaan pendapat dan Sheila yang mendengar mereka pun kemudian bertanya apakah mereka sedang membicarakan tentang troll. Ya memang benar kalau itu kurasa bisa ditanyakan pada penyihir dan kalian juga paham kalau mulai panas bukan? Kalau begitu biarkan aku saja yang mengakhirinya. Singkatnya ras GT yang suci tanpa ada campuran bahkan tidak terdapat darah dari ras Kren dan Erne. Kupastikan kalau masuk pasar 3 juta bag pun tidak akan cukup. Kupikir itu bisa dipahami. Kalau begitu ayo kita pergi. Ayo berjalan yang rapi, ucapnya yang entah apa maksudnya. Itu jelas hanyalah perkataan ngawur belaka yang membingungkan. Meski dengan ocehannya tersebut keadaan menjadi tenang kembali. Para murid baru pun kemudian lanjut masuk ke akademi. Namun tiba-tiba Katie menunjukkan pergerakan aneh setelah sebuah mantra dilepaskan oleh seorang yang entah ada di mana. Itu adalah mantra atribut tanah pengontrol tubuh yang benar saja itu membuat Katie melangkah sendiri. Dia tiba-tiba berlari ke arah parade monster, jelas membuat semua orang sangat panik. Oliver dan Greenwood pun berteriak menyuruhnya berhenti karena terlalu berbahaya. Namun Katie sama sekali tak bisa menghentikan langkah kakinya. Dia pun kemudian berteriak memberitahu jika kakinya itu bergerak sendiri. Oliver pun menduga jika pasti itu karena ada seorang yang mengaktifkan mantra. Dia jelas menjadi bingung dan keadaan pun semakin parah setelahnya. Tiba-tiba troll di barisan parade berbelok ke arah Katie membuat semuanya menjadi runyam. Troll itu seperti hilang kendali, dia terlihat sangat beringas. Para senior yang bertugas menertibkan para monster pun kemudian datang menghentikannya, namun mereka justru berakhir terhantam pukulan kuat sementara Katie masih saja berlari ke arahnya. Baik Oliver dan Greenwood jelas makin panik melihatnya, mereka sangat cemas. Oliver pun kemudian segera berlari membantunya, namun tiba-tiba Katie terjatuh ke depan karena penolakannya akhirnya berhasil. Dia pun merasa lega oleh karenanya, meski itu hanya sesaat saja karena kini dia justru jatuh pada situasi yang lebih membahayakan. Dia tepat berada di depan sang monster troll yang langsung melayangkan tinjuan. Oliver pun jelas sangat panik karena jaraknya yang terlalu jauh. Dia merasa tidak akan sempat. Dan namun secara tak terduga seseorang pun kemudian muncul tepat di belakang Katie dalam sekejap mata. Dia tidak lain adalah sang gadis samurai.
Pergerakannya itu sungguh sangat amat cepat, bahkan Oliver pun terkejut dibuatnya. Sang gadis samurai itu pun kemudian berteriak sangat keras, dan secara tak terduga sang monster troll tiba-tiba berhenti bergerak, entah karena apa. Melihat itu pun jelas semua orang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka jika sang gadis samurai akan dapat menghentikan amukan troll hanya dengan teriakan saja. Sang gadis samurai itu pun kemudian bertanya pada Katie apakah dia masih dapat berlari dengan senyum yang melegakan, dan Katie pun menjawab sayangnya tidak bisa karena pinggangnya sakit. Sang gadis samurai pun akhirnya menjadi tidak memiliki pilihan lain. Dia kemudian mengeluarkan pedangnya bersiap melawan sang monster troll. Melihat itu pun para murid semakin terkejut, dan di tengah-tengah itu pun Sheila kemudian bergerak lebih dulu. Aku tidaklah mungkin membiarkannya melakukannya, akulah yang akan mengalihkan perhatiannya. Dan saat itu segera larilah teriaknya yang kemudian mengaktifkan sihir Tonitros dari tongkat sihirnya menyambar sang monster troll dengan guntur. Itu seperti sebuah serangan pembuka yang cukup bagus, namun sayangnya itu sama sekali tidaklah berdampak. Sang monster troll pun kemudian langsung menoleh ke arah Sheila yang jelas sangat terkejut, tidak menyangka sihirnya sama sekali tidak bekerja. Greenwood pun kemudian meminta bantuan Reston untuk menyerang bersama-sama, dan Reston pun setuju. Keduanya pun kemudian melepaskan sihir api bersama-sama, namun benar saja itu tidaklah bekerja. Itu tepat seperti dugaan Oliver. Itu tidak bisa, kami hanyalah penyihir yang baru menggunakan sihir pendek. Menyerang troll dengan sihir itu tidak akan berhasil, pikirnya yang masih terdiam. Greenwood pun kemudian memintanya untuk membantu daripada diam saja, dan tiba-tiba Oliver pun kemudian berteriak, "Semuanya tolong bantu aku, kalian bisa menggunakan sihir angin kan? Yang terpenting sekarang adalah aku bisa memberikan waktu bagi gadis-gadis itu lari kalau aku mengalihkan perhatiannya," teriaknya. Mendengar itu pun baik Jelly, Reston, dan Greenwood nampak terkejut karena begitulah Oliver itu tidak seperti murid yang pendiam. Namun bagaimanapun juga mereka memilih untuk mempercayainya meskipun tidak tahu pasti apa yang sebenarnya ingin Oliver lakukan. Mereka bertiga pun kemudian melepaskan sihir angin bersama-sama menciptakan 3 pusaran angin. Jelly pun menduga jika mungkin Oliver ingin memberikan serangan lanjutan, namun dugaannya itu ternyata salah. Oliver justru mengendalikan semuanya. Oliver pun menyatukan ketiga pusaran angin tersebut untuk melepaskan sihir bernama Sound of Flute atau suara seruling. Angin itu pun kemudian membentuk sesuatu seperti kepala naga, dan benar saja itu memunculkan suara yang sangat keras. Itu benar-benar mirip seperti suara naga kelas teratas, sehingga mendengar itu pun sang monster troll menjadi ketakutan. Itu seperti sihir kelas tinggi. Melihat itu pun Sheila bahkan sangat terkejut, tidak menyangkanya. Oliver pun kemudian berteriak meminta sang gadis samurai segera membawa Katie kabur, namun apa yang gadis samurai lakukan justru sebaliknya. Dia langsung bergegas menyerang sang monster troll memanfaatkan kesempatan. Dia melompat sangat tinggi ke atas kepala sang monster troll, dan tiba-tiba saja rambutnya yang hitam mulai memutih layaknya sebuah kristal. Sang gadis samurai itu pun kemudian menebaskan pedangnya tepat ke kepala sang monster troll sembari berteriak, dan benar saja dia pun berhasil mengakhirinya dengan satu serangan tersebut. Adapun teknik yang dilepaskan itu bernama Inokencara, yaitu dengan mengalirkan mana dengan singkat ke seluruh tubuh dan meningkatkan kekuatan. Melihatnya itu pun Oliver langsung menyadari jika gadis samurai itu memang sangat berbakat. Dia pun akhirnya menemukan alasan mengapa dia bisa diundang ke Akademi Kimberly dari Asia Timur. Dan tiba-tiba tangan sang gadis samurai itu pun kemudian gemetaran karena kepala sang monster troll yang sangat keras. Namun meskipun seperti itu juga, sang gadis samurai sama sekali tidak terganggu. Dia masih merasa bisa menggendong Katie walau dengan tangan gemetaran. Gadis samurai itu pun kemudian mengucapkan terima kasih pada semua murid yang sudah membantu. "Aku berutang pada kalian untuk itu." Tapi ngomong-ngomong, teriakannya cukup keras juga. "Siapa yang melakukannya? Aku hampir saja membahayakan diriku sebelum upacara penerimaan," ucap sang gadis samurai tersenyum lebar, dan para murid pun hanya bisa terdiam karena jelas terlihat dia itu adalah seorang yang sangat kuat. Apapun itu, tidaklah ada hal khusus yang terjadi setelahnya. Mereka pun kemudian masuk ke gedung akademi yang nampak cukup indah. Itulah tempat di mana para murid baru akan tinggal selama 9 tahun dari sekarang. Mereka pun kemudian bergegas menuju ke aula utama untuk upacara penerimaan, namun beberapa waktu berlalu pihak akademi tak kunjung muncul juga. Tidak mulai-mulai juga ya. Ngomong-ngomong, jalanan berbunga dan juga parade monster tadi siang cukup menarik untuk dilihat. Rasa bosanku jadi hilang, ucap sang gadis samurai yang ada di samping Oliver. Ya begitulah seharusnya, tapi sangat disayangkan ada kecelakaan terjadi, balas Oliver yang merasa agak risih karena dia itu nampaknya adalah seorang introvert yang tidak suka bergaul. Kecelakaan kah?
Ya memang benar, kalau tidak ada kalian aku pasti berada dalam bahaya saat itu, balas sang gadis samurai. Mendengar itu pun Oliver cukup terkejut. Dia pun kemudian bertanya apakah memangnya benar-benar tidak punya rencana sama sekali ketika menghadapinya. Sang gadis samurai pun tertawa menanggapinya. Dia pun menjawab dengan sangat percaya diri, tentu saja tidak ada yang seperti itu. Dia benar-benar seperti seorang barbar yang tidak berpikiran panjang, sehingga mengetahui itu pun Oliver merasa cemas untuknya. Dan di saat yang sama seorang guru pun kemudian datang. Dia meminta para murid baru untuk tenang karena kepala sekolah sudah tiba. Kepala sekolah pun kemudian naik ke atas podium. Dia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Esmeralda. Dia pun kemudian memulai pidatonya dengan meminta maaf jika ada kekurangan selama penerimaan murid baru, dan tiba-tiba saja dia mengeluarkan aura intimidasi yang sangat mengerikan. Sang gadis samurai adalah salah satu yang heboh oleh karenanya, dan Oliver pun kemudian langsung memintanya tetap tenang. Baiklah, singkat saja aku akan langsung masuk ke penjelasannya. Di sini adalah sekolah sihir Kimberly. Moto sekolah ini ada dua pilar, yaitu prestasi dan kebebasan. Tapi perlu kalian ingat jika ini bukanlah sekedar wacana belaka, karena kewajiban kalian adalah untuk menyelesaikan sekolah dalam waktu 7 tahun. Ada orang cacat karena sihir yang tak terkendali. Juga ada yang justru diambil oleh hal yang mereka panggil sendiri. Lalu ada juga yang berakhir menghilang dan dihabisi oleh teman sebayanya. Meski akhir riwayat setiap orang itu bermacam-macam, biasanya dunia sihir menyebutnya dengan swallow out by magic atau tertelan dalam sihir sendiri. Jadi terimalah itu murid sekalian, tahun lalu, 2 tahun yang lalu, dan kalian yang akan menjadi senior tidak akan ada yang bisa menahannya. Mengapa? Itu karena kalian memilih sihir sebagai jalan kalian. Mendekati sihir bersentuhan lalu dikendalikan. Itu adalah hidup seorang penyihir. Penelitian sihir dilakukan pada tumpukan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dan sebagai tambahan, biarkan ku sampaikan ini pada kalian. Hiduplah suka kalian, matilah semau kalian, ucap kepala sekolah mengakhiri pidato mengerikannya. Jelas membuat semua murid sangat ketakutan. Dan namun di tengah-tengah itu ada satu yang sama sekali tidak terpengaruh, yaitu sang gadis samurai. Dia pun kemudian mengangkat tangan meminta izin berbicara, dan bu kepala sekolah pun mengizinkannya. Baiklah, apa ibu tahu? Jika kepalaku sakit seperti ini, kalau dipijat-pijat seperti ini, itu rasanya menjadi sangat enak, ucapnya dengan senyum yang polos. Bu kepala sekolah pun kemudian bertanya apakah itu merupakan sebuah pertanyaan, dan sang gadis samurai pun menjawab tidak, hanya memberitahu saja. Oliver menjadi cemas melihat tingkah konyol itu, namun sang gadis samurai sama sekali tidak merasa bersalah. Untungnya bu kepala sekolah juga tidak mempermasalahkannya. Dia kemudian memberitahu para murid jika pesta penyambutannya ada di atas, bari melebarkan semuanya melayang tinggi, dan tiba-tiba saja mereka sudah berada di meja makan yang sudah disediakan. Jelas saja para murid pun menjadi ribut karena kebingungan, dan ibu kepala sekolah pun langsung menyuruh para murid mengecilkan suara karena terlalu berisik. Sang gadis samurai yang ada tepat di depan Oliver pun merasa aneh karena sebelumnya atap ruangan adalah lantai tempat berpijak. Oliver pun kemudian menjelaskan jika itu pasti karena mantra pembalik ruangan, yang mana tepat seperti dengan namanya, yaitu mengubah lantai menjadi atap, dan begitu juga sebaliknya karena ada kontrol gravitasi. Dan di tengah pembicaraan mereka itu pun Sally beserta yang lainnya kemudian datang menyapa. Oliver pun tersenyum menanggapinya. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka tentang kejadian monster troll sebelumnya. Dan mereka pun kemudian mengambil kursi masing-masing, benar-benar terlihat seperti teman yang akrab. Sally pun menyarankan untuk mulai memperkenalkan diri masing-masing, namun dia merasa tidak enak pada Katie yang belum muncul. Ah, anak itu kah? Dia itu sedang ada di UKS. Biarkan saja dia itu suka monster troll bukan? Apalagi dia baru saja diserang, balas Greenwood. Ya itu benar, kita tidak perlu khawatir dengannya, balas Reston. Nampaknya keduanya masih agak kesal pada Katie, namun tepat pada saat itu juga dia terlempar ke atas. Sang gadis samurai pun kemudian menangkapnya dalam pangkuan. Katie benar-benar terlihat layaknya seorang tuan putri. Dia pun menjadi malu secara alami karena sadar ada banyak orang, sehingga dia pun kemudian segera turun. Greenwood pun kemudian bertanya pada Katie apa benar sudah baik-baik saja, dan Katie pun menjawab iya. Sensei di UKS mengatakan aku akan baikkan kalau ikut pestanya. Lalu semuanya terima kasih sudah menolongku, itu yang ingin ku sampaikan hari ini, ucap Katie. Semua orang pun tersenyum menanggapinya, dan Sally pun kemudian menyarankan untuk memulai perkenalannya. Dia pun kemudian mulai dengan dirinya sendiri yang bernama Michelle McFarren, seorang putri sulung dari keluarga McFarren yang memerintah bagian selatan Elgran sejak lama.
Orang-orang dekat memanggilku dengan nama Sheila, jadi kalian juga bisa memanggilku dengan itu, ucapnya. Dan selanjutnya Katie pun memperkenalkan dirinya, dia bernama Katie Alto. Aku adalah murid asing dari Falan Union Utara. Yang kusuka adalah hewan sihir, kurasa semua hewan, ucapnya. Selanjutnya Greenwood pun memperkenalkan dirinya yang bernama Guy Greenwood. Keluarga aku menjalankan agrikultur sejak lama, jadi kalau kalian ingin makan sayuran, kalian bisa bilang saja padaku, ucapnya. Dan selanjutnya Reston pun juga memperkenalkan diri, dia bernama Peter Reston. Orang tua aku bukan dari kalangan penyihir dan di rumahku tidak ada hal yang bersejarah. Jadi itu saja perkenalan dariku, ucapnya. Dan selanjutnya Oliver pun memperkenalkan dirinya yang bernama Oliver Horn. Keluargaku adalah penyihir sejak 2 generasi sebelumnya, tapi karena ada suatu hal aku jadi menumpang di rumah kerabatku Sherwood. Kakak laki-laki dan perempuanku juga sekolah lebih dulu, jadi aku sudah banyak mendengar tentang Akademi Kimberly. Lalu aku agak mahir dalam susunan dan penerapan sihir, ucapnya. Ya, itu memang benar, naga yang kau keluarkan benar-benar hebat. Baiklah, selanjutnya yang terakhir tentu saja kau kan, ucap Sheila mengarah pada sang gadis samurai. Sang gadis samurai pun kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Hibiya Nanao. Aku lahir dari keluarga samurai di negara Jepang. Namun meskipun seperti itu, tapi panggil saja aku Nanao Hibiya. Setengah tahun yang lalu saat sedang berada di ambang kekalahan, kami ditolong oleh seorang penyihir bernama McFarren. Dan begitulah aku menjadi siswi pertukaran di Kimberly karena hal itu, ucapnya. Mendengar itu pun semua orang cukup terkejut karena begitulah itu nama yang sama dengan nama belakang Sheila. Nanao pun akhirnya menyadarinya karena terlebih warna rambut dan bentuknya yang berputar-putar itu terlihat sama seperti Sheila. Sheila pun menduga jika itu pasti ayahnya yang seorang guru sementara di Akademi Kimberly. Dia tidak menyangka jika ayahnya itu akan keluyuran sampai ke Asia. Dia tak habis pikir mengetahui tingkah ayahnya itu, dan Greenwood pun kemudian memintanya tidak perlu pusing-pusing. Dia pun mengajak semua orang untuk mulai makan saja dan Nanao pun setuju dengannya. Dia pun bertanya apakah ayam besar itu bagiannya, dan Oliver pun langsung menjawab tentu saja tidak. Mau bagaimanapun itu bukan porsi untuk dimakan sendirian. Berikanlah piringmu sini, aku akan membaginya dengan rata, ucapnya. Nanao pun kemudian memberikan piring dan melihat itu pun Katie tertawa. Dia merasa sangat senang memiliki teman. Dia pun kemudian juga memberikan piringnya pada Oliver meminta bagiannya. Oliver pun nampak kesal karena Katie justru ikut-ikutan dan semua orang pun tertawa. Mereka benar-benar menikmati makanan yang ada, benar-benar sebuah suasana yang hidup. Namun di tengah-tengah itu entah mengapa Oliver justru nampak murung. Terlintas dalam benaknya apakah benar-benar bisa berkembang di akademi, juga apakah bisa mencapai keinginannya. Oke, hari pun cepat berlalu. Setelah pesta penyambutan murid baru, semua murid pun kemudian masuk ke kamar masing-masing yang telah dibagikan. Oliver sendiri mendapatkan kamar nomor 106 dan singkat cerita hari pun cepat berlalu setelahnya. Di pagi hari alarm pun kemudian berbunyi, namun secara tak terduga itu berputar-putar sangat aneh. Itu seperti alarm rusak, sehingga melihat itu pun Oliver jelas sangat bingung. Namun dia pun dengan cepat menyadari jika memang ada banyak jebakan di akademi, sehingga dia pun tidak lagi memperdulikan jam error tersebut. Oliver pun kemudian membuka tirai jendela untuk memastikan waktu, dan dia pun menemukan jika memang sudah pagi. Dia pun kemudian segera bersiap-siap, sementara Reston yang nampaknya satu kamar dengannya masih tertidur pulas. Oliver pun kemudian hendak membangunkannya dan dia pun menemukan sebuah buku tepat di atas tangannya. Oliver pun langsung menyadari jika Reston itu pasti membaca buku sampai ketiduran. Dia pun juga menjadi cukup kagum padanya yang begitu bekerja keras, karena dia tahu untuk masuk ke Akademi Kimberly adalah hal yang sangat sulit bagi keluarga biasa. Oliver pun kemudian membangunkannya dan dia pun segera memakai seragam. Dia pun bergegas pergi lebih dulu ke gedung utama akademi yang biasa disebut sebagai gedung sihir untuk mengikuti pelajaran. Adapun gedung sihir itu sendiri terdiri dari ratusan ruangan di dalamnya yang menyimpan berbagai macam misteri. Tata letaknya pun terus berubah setiap harinya. Itu benar-benar sebuah tempat yang layak dijuluki sebagai akademi sihir terbaik. Setidaknya itulah apa yang dipikirkan oleh Oliver yang berkeinginan untuk membiasakan diri supaya dapat mengetahui lebih banyak. Dia pun kemudian menaiki sebuah tangga dan tiba-tiba saja air muncrat ke arahnya. Jauh di puncak tangga itu pun terdengar seorang berteriak mengatakan jika airnya benar-benar menyegarkan.
Oliver yang sangat penasaran pun kemudian buru-buru naik dan secara mengejutkan dia pun menemukan Nanao yang sedang mandi di halaman luar. Melihat itu pun jelas saja Oliver sangat terkejut karena terlebih badan Nanao itu dipenuhi oleh bekas luka. Oliver pun terdiam sejenak memandangnya, namun dia pun dengan cepat menyadari situasinya. Dia pun kemudian segera merapalkan mantra membuat barrier penghalang. Nanao pun akhirnya menyadari kedatangannya. Dia pun kemudian menyapa Oliver dengan senyum yang polos. Dia sama sekali tidak merasa terganggu sehingga jelas itu membuat Oliver bingung. Oliver pun kemudian menegurnya. Dia meminta Nanao segera memakai bajunya. Kau itu benar-benar sangat ceroboh. Memangnya kau tidak tahu jika tempat ini terlihat jelas dari asrama pria? Bagaimana kalau kau terlihat seseorang? Ucap Oliver. Tenanglah, sekalipun ada orang yang lihat pun aku tidak masalah, balas Nanao yang kemudian tetap lanjut mandi mengabaikan peringatan Oliver. Dia benar-benar layaknya seorang bocah yang tidak tahu malu. Dia pun mengatakan jika air itu hanyalah untuk menyucikan diri saja. Aku hanya ingin membersihkan diriku dari bekas darah atas pertarungan kemarin, ucapnya. Oliver pun kemudian bertanya tentang bagaimana bisa dia mendapatkan begitu banyak bekas luka dan Nanao pun menjawab jika itu adalah hasil dari pertarungan lama. Dia pun meminta maaf jika itu tidak enak dilihat, membuat Oliver menjadi canggung. Oliver pun akhirnya tidak berani menatapnya lagi, entah karena alasan apa. Bagaimanapun tidak ada hal khusus yang terjadi. Mereka berdua kemudian bergegas ke gedung utama untuk mengikuti pelajaran dan mereka pun bertemu dengan teman-teman yang lain. Sheila pun kemudian menyapa semua orang. Dia bertanya apakah semuanya sudah tidur dengan cukup. Ya tentu saja, aku justru kelebihan tidurnya sampai terlambat masuk, balas Greenwood. Sheila pun merasa kasihan padanya yang bahkan sampai tidak tahu soal tipuan jam. Dia pun kemudian menasihati Greenwood supaya lebih berhati-hati lain kali karena di akademi Kimberly itu memang dipenuhi oleh jebakan serta makhluk yang aneh. Dan sementara itu pun Katie tiba-tiba berteriak meminta semua orang untuk melihat Nanao yang telah berubah menjadi seorang penyihir. Dia tidak lagi mengenakan pakaian samurainya. Sheila pun kemudian memuji Nanao karena sangat cocok dan Katie pun dengan bangga kemudian menceritakan jika dialah yang memberitahu Nanao cara menggunakan pakaian penyihir. Melihat itu pun Oliver merasa lega karena begitulah dia tahu alasan sebenarnya mengapa Nanao sampai tidak mengenakan pakaian samurai miliknya. Jelas saja itu karena pakaiannya basah. Sebenarnya Oliver sempat meminjamkan jubahnya karena Nanao yang tidak membawa pakaian gantinya saat itu. Dan begitulah bagaimana cerita terhubung karena setelah berpisah dengan Oliver, Nanao kemudian memang pergi ke kamarnya lebih dulu untuk berganti pakaian. Memikirkan itu pun Oliver menyadari sesuatu. Dia pun kemudian bertanya pada Katie apakah dia memang sekamar dengan Nanao karena diri sendiri memiliki teman satu kamar. Katie pun menjawab iya itu benar. Dia pun kemudian memeluk Nanao sangat erat, terlihat seperti teman dekat, sangat berbanding terbalik dengan Oliver dan Reston yang sama sekali belum mengobrol. Apapun itu, kelas akhirnya akan segera dimulai. Semua murid pun kemudian berkumpul di ruangan yang telah ditentukan. Seorang guru di sana pun kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Russell Geran. Dia pun mengucapkan selamat datang. Kuliah pertama hari ini adalah tentang pedang sihir. Kalian boleh memanggilku Geran Sensei atau Master Geran. Aku tidak akan bertindak tegas soal etika karena aku juga tidak ahli, ucapnya yang tampak elegan. Melihatnya itu pun Oliver langsung menyadari jika dia itu pasti seorang yang cukup penting yang setidaknya berasal dari keluarga bangsawan. Geran Sensei pun kemudian mulai dengan bertanya pada para murid apakah ada yang bisa menjelaskan tentang pedang sihir. Reston pun kemudian segera mengangkat tangan ingin mencoba menjawab dan Geran Sensei pun mengizinkannya. Geran Sensei pun kemudian mulai dengan bertanya pada para murid apakah ada yang bisa menjelaskan tentang pedang sihir. Reston pun kemudian segera mengangkat tangan ingin mencoba menjawab dan Geran Sensei pun mengizinkannya. Hari ini sebagai penyihir kita sudah menggunakan joken atau pedang dan hakujo atau tongkat sihir. Pada awalnya seorang penyihir yang membawa pedang memang dianggap tidak terhormat, namun 400 tahun yang lalu pandangan tersebut sudahlah berubah. Hal itu bermula dari kejadian saat magi terkenal bernama Will Quadwell terbunuh oleh seorang pendekar pedang biasa. Mendengar itu pun Nanao menjadi sangat penasaran tentang bagaimana bisa orang hebat kelas muda itu dan Oliver pun langsung menyuruhnya diam saja mendengarkan dengan baik. Reston pun kemudian melanjutkan penjelasannya. Dia mengatakan jika saat itu permasalahannya ada pada jangkauan serangannya. Jika berada dalam jangkauan, sehebat apapun penyihir menebas dengan pedang tetaplah akan jauh lebih cepat daripada mengucapkan mantra. Begitulah para penyihir mengambil kesimpulan dari kejadian Batwell, ucap Reston mengakhiri penjelasannya.
Kiran Sensei pun kemudian mengucapkan terima kasih atas penjelasannya yang sangat tepat. Dia menegaskan jika karena kelemahan jarak dekat itulah para penyihir mulai mempelajari teknik pedang sihir. Tapi bagaimanapun juga aku tahu keraguan kalian. Memang benar bahwa ada latihan perapalan mantra singkat bagi kita, namun bagaimanapun sihir itu memiliki kekuatan yang lemah, penggunaannya menyilaukan dan juga hanya mengelabui saja. Tapi bagaimana jika itu disatukan dengan pedang? Teknik itulah yang menjadi pertahanan jarak dekat utama bagi kita para penyihir. Jadi kurang lebih begitulah itu pengenalan singkat mengenai pedang sihir. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ucap Kiran Sensei. Seorang murid pun kemudian mengangkat tangan. Dia mempertanyakan kemampuan Kiran Sensei sebagai seorang guru pedang sihir. Itu seperti mempertanyakan kelayakan seorang guru, sehingga jelas saja semua murid terdiam sangat penasaran. Baiklah, pedang sihir itu sederhananya adalah teknik rahasia untuk membunuh seorang yang masuk dalam jangkauan. Namun sayangnya hal itu tidaklah dipublikasikan, jadi keberadaannya memang masih diragukan. Dikatakan bahwa di dunia ini terdapat 6 buah pedang sihir, yang salah satunya yaitu adalah ini, ucap Kiran Sensei menarik pedangnya. Gerakannya itu sangatlah amat cepat, tiba-tiba saja dia sudah menodongkan pedang tepat ke depan wajah Oliver yang sama sekali tidak bisa meresponnya. Tatapan Kiran Sensei sangatlah gelap seolah terkuasai oleh sesuatu, namun untungnya dia bisa mengatasinya dan kembali pada dirinya seperti semula. Baiklah, tentu saja aku hanya bercanda saja. Tidak ada yang seperti itu, jadi tolong tenanglah, aku hanya memakai mantra pelindung pada pedang. Jadi semuanya tolong jangan sampai lupakan satu langkah tebasan pembunuh lawan ini. Kenyataannya jawaban yang bisa ku jawab yaitu aku tidak bisa menjawabnya. Kiran Sensei pun tertawa seolah semuanya adalah lelucon belaka, namun Oliver yang merasakannya secara langsung jelas tidak bisa percaya begitu saja. Dari sudut pandangnya, gerakan Kiran Sensei itu sungguh sangat amat cepat. Dia bahkan tak bisa merespon sama sekali, sehingga itu membuatnya merasa jika apa yang dikatakan Kiran Sensei itu sebenarnya adalah kenyataan. Dia memang memiliki salah satu dari 6 pedang sihir. Setidaknya begitulah apa yang dipikirkan oleh Oliver, sementara Kiran Sensei melanjutkan pelajaran. Dia pun menjelaskan jika biasanya kelas akan dimulai dengan sebuah latih tanding. Dia bertanya apakah ada yang berani menawarkan diri. Dan mendengar itu pun semua murid hanya saling pandang satu sama lain, tentu saja karena mereka semua merasa ragu. Begitu juga Oliver pun merasakan hal yang sama. Dia tidak yakin ada orang yang berani mengajukan diri, namun ternyata pikirannya itu salah. Seseorang pun kemudian langsung mengangkat tangan. Dia tidak lain adalah Nanao. Dia masihlah tersenyum lebar seperti biasa. Dia seperti tidak memiliki ketakutan sama sekali. Melihat itu pun Oliver jelas sangat terkejut. Dia sama sekali tidak menduganya. Kiran Sensei pun kemudian bertanya apakah ada lagi, dan tiba-tiba seorang pria kemudian mengangkat tangan. Dia adalah seorang pria yang nampak seperti seorang brengsek. Dia pun kemudian menyapa Nanao. Aku dengar sebelum upacara pembukaan kau menghentikan troll dengan satu tebasan, bukan? Maka dari itu aku berharap kau dapat memperlihatkan teknik pedang Asia milikmu itu, ucapnya. Oliver pun dengan cepat menyadari maksud tujuan si brengsek tersebut, karena bagaimanapun Nanao memanglah satu-satunya orang Asia yang bersekolah di Akademi Kimberly. Dengan kata lain, si brengsek itu memanglah sengaja ingin mempermalukan Nanao, dan Oliver pun menyadari hal tersebut. Oliver sendiri tahu jika Nanao memang sangat berbakat dalam teknik pedang, namun bagaimanapun teknik pedang dan pedang sihir itu berbeda. Oliver sadar jika Nanao masihlah pemula dalam pedang sihir, sehingga dia pun menjadi khawatir. Dia pun memejamkan matanya sejenak untuk membulatkan tekad, dan dia pun kemudian mengangkat tangan tepat ketika Kiran Sensei hampir memutuskan. Dia mengajukan diri untuk bertanding melawan Nanao, jelas saja membuat semua orang terkejut. Si brengsek yang tidak terima pun kemudian menyuruh Oliver untuk mundur karena dia merasa mengangkat tangan duluan, namun Oliver menolaknya. Kenapa tidak kau saja yang mundur? Lagi pula aku yang lebih dulu bertemu dengan Nanao, dan aku juga bertarung melawan troll bersamanya. Lagi pula Sensei juga tidak mengatakan yang angkat tangan duluan yang berhak, bukan? Ucap Oliver jelas membuat si brengsek semakin marah. Dia itu adalah seorang yang ingin mencari sorotan, itu karena begitulah dia kabur saat insiden troll. Setidaknya itulah yang Oliver pikirkan saat melihat reaksinya. Si brengsek pun kemudian hendak memaki-maki Oliver lagi, namun Sheila kemudian menghentikannya. Mengapa kau tidak sabaran Tuan Andreus? Akulah yang akan menjadi lawanmu, itu lebih baik bukan daripada pemula mengalahkanmu, ucapnya. Andreus pun akhirnya bisa terdiam menerima tantangan Sheila, entah karena alasan apa.
Mungkin itu dikarenakan keluarga Sheila yang berkuasa sehingga begitulah dia tidak berani melawan. Bagaimanapun itu menyelamatkan Oliver setidaknya untuk sementara waktu karena dia sadar jika Andreas pasti akan mencari masalah lagi di kemudian hari. Bagaimanapun hasilnya sudah ditetapkan, Garang Sensei pun kemudian memutuskan untuk menjadikan latih tanding menjadi 2 babak, yaitu antara Oliver melawan Nanao dan Andreas melawan Sheila. Dia pun kemudian meminta Oliver dan Nanao segera bersiap memulai latih tanding dan keduanya pun langsung maju ke tengah ruangan. Baiklah, benar seperti itu. Syarat kemenangan dalam latih tanding kali ini adalah membuat lawan berada dalam area Joken atau dengan kata lain adalah gerakan kilat. Namun kali ini mantra tidaklah diperbolehkan karena aku akan kerepotan kalau sampai itu terjadi. Tidak ada batas waktu, begitu sudah terlihat pemenangnya, aku yang akan mengakhirinya. Garang Sensei pun kemudian merapalkan semua mantra ke Nanao dan Oliver yang jelas saja membuat Nanao bingung. Dia pun kemudian bertanya tentang mantra apa itu dan Garang Sensei pun menjelaskan jika itu adalah mantra kebal supaya tidak ada yang terluka. Baik Nanao dan Oliver pun kemudian mengeluarkan pedang mengikuti instruksi Garang Sensei. Nanao masihlah menggunakan 2 tangan layaknya seorang samurai dan melihat itu pun Oliver cukup terkejut karena di benua barat jarang ada orang yang menggunakan teknik sepertinya. Lebih dari itu, pedang Nanao juga jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan Joken. Oliver merasa tidak diuntungkan. Dia pun akhirnya sadar jika dialah yang berada dalam posisi pemula ketika melihat Nanao memegang pedangnya. Oliver pun mulai merasa ragu akan bisa menang dan pikirannya itu pun semakin kuat karena tepat ketika Garang Sensei memberikan aba-aba mulai, Nanao langsung mengerahkan segenap kekuatannya. Rambutnya memutih menunjukkan segalanya. Dia pun kemudian langsung melesat membuka serangan. Dia menebaskan pedang secara vertikal dengan gerakan yang jelas sangat amat cepat. Oliver pun sadar jika mundur bukanlah pilihan yang baik mengingat Nanao pasti bisa mendaratkan serangan lain. Dia pun memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Dia menghantamkan pedangnya. Dan namun tak butuh waktu lama dia langsung tertekan karena perbedaan kekuatan yang cukup besar. Oliver pun kemudian segera mundur menyadari posisinya. Itu membuat pijakan Nanao goyah karena kehilangan tumpuan ketika melepaskan kekuatan yang besar. Itu seperti saat kalian sedang duduk dengan teman kalian dan tiba-tiba teman kalian berdiri. Oliver pun segera memanfaatkan momentum. Dia kemudian bergerak ke belakang Nanao. Dia pun kemudian langsung menebaskan pedang, namun secara tak terduga Nanao mampu meresponnya. Dengan cepat dia pun berbalik, dia mengunduskan pedangnya lurus ke depan. Itu benar-benar sangat tidak terduga. Oliver pun nyaris terbunuh oleh karena gerakan tersebut jika saja tidak menghindar tepat waktu. Semua murid pun tercengang melihat pertarungan mereka karena keduanya yang begitu hebat. Sheila adalah salah satu yang paling heboh, sedangkan Katie nampak bingung karena tidak tahu apa-apa. Sheila pun kemudian menjelaskan yang intinya Oliver itu sadar jika kalah cepat dan kuat oleh Nanao. Oleh karenanya dia berusaha mempersempit jarak untuk menekannya karena daya serang Nanao itu terlalu kuat untuk terus ditahan. Nanao itu sebenarnya nyaris kalah saat kakinya goyah akibat kehilangan tumpuan saat Oliver mundur. Namun siapa sangka dia akan bisa menyeimbangkan badannya dengan cepat dan menguruskan pedang ke belakang. Itu benar-benar pertarungan yang sangat bagus, ucap Sheila, sementara bentrokan sengit antara Oliver dan Nanao masih terus berlanjut. Nanao sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan dan itu akhirnya membuat Oliver sadar tentang mengapa dia bisa begitu kuat. Dia pun tahu dari sorot matanya jika pedang yang dia genggam itu adalah pedang yang sudah pernah dipakai untuk membunuh. Itu sama sekali bukan tatapan seorang naif. Oliver yakin jika pedang itu sudah digunakan untuk membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan itu pun Oliver menjadi sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya sudah Nanao lalui. Terlebih dia juga sudah melihat bekas luka di sekujur tubuhnya. Dia pun sadar jika Nanao pasti telah melewati banyak kondisi hidup dan mati, dan bagaimanapun juga pertarungan masih terus berlanjut. Keduanya sudah melancarkan berbagai macam serangan. Keduanya tampak berimbang, namun di tengah gemburan serangan tersebut tiba-tiba Nanao tersentak. Sorot matanya yang tanpa emosi tiba-tiba berubah ketika dia melihat wajah Oliver dari dekat. Dia pun kemudian segera mundur dengan matanya yang mulai berkaca-kaca, begitu juga dengan tangannya yang mulai gemetaran. Namun Oliver nampaknya belum menyadari hal tersebut. Dia masihlah berpikir keras mencari solusi untuk mengalahkan Nanao. Dia sadar tidak mungkin menang jika berhadapan secara langsung. Dia mulai berpikir untuk menggunakan sihir atau semacam tipuan. Itulah cara terakhir yang terpikirkan olehnya, namun tepat ketika dia menatap ke arah Nanao, semuanya sudahlah berakhir. Benar saja Nanao tak bisa lagi menahan air matanya. Dia pun menangis, entah karena alasan apa. Melihatnya itu pun Oliver jelas menjadi bingung. Itu membuat suasana menjadi canggung.
Tolonglah jangan menangis, karena kalau kau seperti itu, aku jadi ingin menghentikan air matanya dengan semua yang kupunya. Jadi tolong tenangkan dirimu, karena kali ini aku akan melawanmu dengan segenap kekuatan milikku, ucap Oliver dengan tatapan yang serius. Nanao pun kemudian segera mengusap air matanya. Dia meminta maaf. Dia pun meladeni tantangan Oliver. Keduanya bertekad untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Keduanya pun kemudian melesat melancarkan serangan, namun tiba-tiba Kiran Sensei menghentikan mereka. Sudah cukup kalian berdua, pertandingan telah berakhir, jadi segera tarik pedang masing-masing. Aku itu sudah mengatakannya dari awal kalau ini adalah kegiatan untuk meramaikan suasana saja. Siapa yang mengatakan kalau kalian harus bertarung sampai mati? Teriak Kiran Sensei. Oliver pun hanya terdiam mendengarnya, mungkin karena dia sadar akan posisinya. Dia pun kemudian segera pergi untuk menenangkan diri, dan melihatnya itu pun Sheila menjadi cemas. Dia pun menjadi tidak tertarik lagi akan pertarungannya melawan Andreus. Dia mengundurkan diri. Jauh dalam lubuk hatinya, dia tentu saja sangat ketakutan karena dia tahu jika dalam serangan terakhir itu keduanya telah kehilangan mantra kebal akibat bentrokan serangan yang sangat intens. Jadi apabila itu dilanjutkan, hasilnya tentu saja tak terbayangkan, mungkin salah satunya bisa saja tewas. Dan begitu pun Oliver menyadarinya, dia bingung pada dirinya sendiri yang merespon duel maut seperti itu. Dia bertanya-tanya apa yang salah pada dirinya, dan saat itu Nanao kemudian memanggilnya. Tadi itu pertandingan sangat bagus, hanya saja aku mengacaukannya. Maafkan aku karena sampai berlinang air mata. Saat itu aku hanya merasa sangat rindu dan ingin melihatnya. Tapi Oliver, kau tahu, bertarung melawanmu itu sangatlah menyenangkan. Jadi bisakah kita bertarung lagi? Saat itu aku berjanji tidak akan menangis, ucap Nanao, namun Oliver langsung menolaknya. Aku itu benar-benar minta maaf, tapi aku tidak akan pernah bertarung melawanmu lagi, balasnya. Oliver pun kemudian pergi tanpa menoleh sedikit pun, meskipun Nanao menangis oleh karena sikapnya tersebut. Oke, waktu pun cepat berlalu setelah pertarungan antara Nanao dan Oliver yang mengakhiri kelas pertama. Semua murid baru pun kemudian lanjut ke kelas berikutnya yang merupakan kelas pelajaran mantra. Sang guru pun memperkenalkan dirinya yang bernama Francis Gilchrist, seorang yang tidak menyukai pedang. Dia pun secara terang-terangan mengatakannya. Dia bilang jika murid yang selalu membawa pedang itu sangat mengecewakan. Mendengar itu pun Katie langsung mengangkat tangan. Dia meminta maaf karena menyela. Dia pun bertanya tentang apakah Francis Sensei memang menantang penyihir yang menggunakan pedang meski semua guru lain termasuk kepala sekolah mengenakannya. Sebuah pertanyaan yang belak-belakan, semua murid pun jelas sangat terkejut akan keberanian Katie tersebut. Francis Sensei pun menghela nafas sebelum menjawab karena baginya pertanyaan Katie itu sangatlah bodoh. Tentu saja aku tidak berniat meremehkan sensei lain, hanya saja aku yang hidup lebih lama daripada siapapun di sekolah ini adalah sebuah fakta. Sebenarnya yang ingin kukatakan itu hanyalah satu, jadi harap kalian ingat baik-baik. Bagaimanapun kalian itu adalah seorang penyihir, jadi jika kalian memang masih menganggap diri seperti itu, kalian harus melakukan sesuatu dengan sihir, ucap Francis Sensei yang kemudian mengeluarkan beberapa otomaton. Dia menegaskan jika itu juga bisa digunakan untuk melindungi diri dari jarak dekat. Begitulah dia itu benar-benar menentang seni pedang. Dia pun kemudian mempersilahkan para murid jika masih ada yang ingin berdebat. Menanggapi itu pun semua murid hanya bisa terdiam, melupakan itu adalah Nanao yang seorang samurai. Melihat itu pun Oliver menjadi bingung karena dia mengira jika Nanao akan langsung membantahnya seperti biasa. Bagaimanapun tidaklah ada hal khusus yang terjadi setelahnya. Semua murid pun terbungkam oleh automaton yang Francis Sensei keluarkan. Pelajaran pun dimulai setelahnya dan singkat cerita waktu pun cepat berlalu. Seusai pelajaran mantra, para murid pun beristirahat lebih dulu. Terlihat Greenwood mulai merasa jika akademi tidak baik-baik saja. Dia sungguh tak habis pikir dengan Francis Sensei yang justru melarang penggunaan pedang sihir meskipun itu adalah apa yang dipelajari di kelas pertama. Dia pun mulai menyalahkan Katie yang terlalu berterus terang meski lemah saat dibantah. Dia pun memintanya untuk mengubah sikap itu, namun Katie membantahnya. Bukannya aku berakumen seenaknya, aku cuma kurang pengetahuan saja. Karenanya dari sekarang aku mulai belajar, balasnya. Greenwood pun kemudian ingin membalasnya lagi, namun pikirannya teralihkan karena dia tidak menemukan jus untuk diminum. Ya memang benar, meski kita lebih banyak, namun kenyataannya kita tidak bisa menang menghadapi automaton itu. Setinggi itulah tingkatannya, tapi aku pun tidak berpikir kalau pedang tidaklah dibutuhkan. Tidak sembarang orang dapat membuat automatonnya tetap bertahan, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli saja, ucap Reston. Sheila pun menggodanya karena Reston yang banyak berbicara hari ini dan itu membuatnya agak jengkel.
Sheila pun kemudian mengutarakan pendapatnya. Dia bilang kalau mungkin Frenchy Sensei itu memanglah hanya mengutarakan pendapatnya saja tanpa menutupinya. Katie pun setuju dengan itu. Dia merasa jika Frenchy Sensei sebenarnya adalah orang yang baik karena dia mengingat namanya. Namun Greenwood langsung membantahnya lagi. Dia bilang itu memanglah sudah kewajiban seorang guru. Bagaimana kau bisa tertipu semudah itu? Ucapnya, sementara Katie kemudian memakan roti miliknya. Dia pun sengaja mengunyahnya dengan suara yang keras. Jelas saja itu membuat Greenwood syok ketika mengetahuinya. Greenwood pun kemudian mengaturkan tingkah Katie itu pada Oliver yang hanya diam saja. Benar juga ya, ada yang ingin kukatakan selama bersamamu. Kurasa Katie itu orangnya memang cukup terus terang, ucap Oliver. Greenwood pun kemudian langsung memojokkan Katie lagi oleh karena mendapat pembelaan itu jelas membuatnya kesal. Dia pun kemudian meminta roti milik Oliver juga, dan seketika itu pun dia terhenti ketika Oliver memujinya, mengatakan jika keterus-terangan juga bisa dianggap sebagai sebuah kelebihan. Wajah Katie pun memerah malu dalam sekejap. Dia kemudian langsung memalingkan wajah. Greenwood pun hendak mengatakan sesuatu pada Oliver karena ucapannya tersebut meski dia tidak jadi melakukannya. Bagaimanapun kelas selanjutnya akan segera dimulai. Sheila kemudian mengingatkan semua orang untuk bergegas. Semua orang pun kemudian segera pergi ke kelas, dan sambil jalan Oliver pun berpikir jika sebenarnya kebaikan dari keterus-terangan itu menyulitkan apalagi saat di Akademi Kimberly. Dan sementara itu pun Nanao masihlah saja diam saja. Sheila pun akhirnya bertanya kepadanya apakah sedang sakit, dan Nanao pun memintanya tidak perlu khawatir, menegaskan diri baik-baik saja meski dengan ekspresi yang datar jelas menunjukkan keadaannya. Bagaimanapun kelas berikutnya akan segera dimulai, yaitu berupa kelas makhluk sihir yang digurui oleh Vanessa Valdez. Dia nampak seperti seorang guru yang sangat barbar. Dia pun memulai kelas dengan bertanya tentang apakah ada murid yang menyukai makhluk sihir atau semacam hubungan antara manusia dan ras tengah makhluk sihir. Menanggapi itu pun beberapa murid mengangkat tangannya, itu termasuk Katie. Jumlahnya ada cukup banyak, namun sayangnya Vanessa Sensei bertanya hanyalah untuk menghancurkan harapan mereka. Langsung ke intinya, dia meminta para murid untuk membuang jauh-jauh pikiran tentang berhubungan dengan para makhluk sihir. Di pelajaran kali ini kita akan mengurus makhluk sihir sebagai sumber daya. Subjeknya adalah semua ras kecuali manusia tanpa terkecuali. Jadi perlu kalian ingat, kalian tidak akan tahan di kelas ini kalau masih memiliki pikiran berhubungan dengan ras lain. Juga ngomong-ngomong, kamilah yang mengurusi Notor 20 tahun yang lalu. Membunuhnya, memotongnya, lalu memakan potongan hatinya adalah kesukaanku. Teringat dulu rasanya sangat enak, tapi sekarang sudah tidak bisa memakannya, ucap Vanessa Sensei. Mendengar itu pun Katie yang sejatinya adalah pecinta ras lain jelas sangat terkejut, namun Vanessa Sensei sama sekali tidak peduli sekalipun Katie mengangkat tangan untuk pertanyaan. Vanessa Sensei pun langsung memulai kelasnya tanpa basa-basi dengan materi pertama adalah ulat sutra sihir. Vanessa Sensei pun meminta semua murid untuk membuka kotak pementasan yang sudah disiapkan, yang mana itu ternyata berisi monster mungil yang menggemaskan. Melihat itu pun Katie jelas langsung terpana, begitu juga dengan Oliver yang mengelus-elus ulat tersebut. Mereka pun sadar jika ulat-ulat itu pasti sudah dijinakkan. Vanessa Sensei pun kemudian melanjutkan penjelasannya. Dia menanamkan sihir ke dalam salah satu ulat sembari memberitahu jika ulat sutra itu berasal dari kepompong yang dialiri sihir dengan kapasitas yang sesuai. Untuk melakukannya harus dengan perlahan, namun sebaliknya jika yang diberikan terlalu besar maka itu akan menjadi sosok lebah yang buas. Vanessa Sensei sengaja melakukannya untuk memberi contoh, dan setelah itu terjadi dia langsung menghanguskannya dengan mantra api. Begitulah kelas materi pertama darinya. Dia memberikan 10 kesempatan bagi para murid untuk melakukannya. Kalau berhasil 4 kali akan dianggap lulus, namun jika gagal semua murid harus bertanggung jawab sendiri. Artinya jika gagal para murid wajib membunuh monster ciptaan mereka sendiri, sehingga menyadari itu pun Oliver merasa cemas kepada Katie. Bagaimanapun kelas dimulai setelahnya, semua murid mulai mengalihkan sihir ke ulat sutra. Kebanyakan murid pun ribut dengan sendirinya. Mereka langsung membakar ulat sutra ketika berubah warna karena takut itu berubah menjadi monster buas. Namun meskipun seperti itu, tak jarang juga yang berhasil, seperti contohnya adalah Sheila. Dia berhasil melakukannya dengan sangat lancar dan hanya mengalami 1 kali kegagalan saja dalam 10 percobaan. Dan begitulah dia langsung membakarnya ketika ulat sutra itu mulai menghitam, sementara Katie dan Nanao masih saja terdiam dengan Oliver yang menatap mereka. Menyadari itu pun Sheila kemudian menawarkan bantuan. Dia meminta Oliver untuk fokus saja pada Katie dan menyerahkan Nanao kepadanya. Bagaimanapun Katie akhirnya mulai langkah awalnya dengan sangat hati-hati. Dia meyakinkan diri dengan berpikir semuanya pasti akan baik-baik saja selama berhasil.
Dia memberikan mana dengan sangat perlahan. Melihat itu pun Oliver menjadi tidak ingin mengganggunya karena takut memecah konsentrasi. Singkat cerita, waktu pun cepat berlalu. Kebanyakan murid sudah menyelesaikan ujiannya kecuali Katie. Vanessa Sensei yang berkeliling mengawasi pun akhirnya sampai ke tempat Katie. Dia merasa kesal padanya yang masih saja belum menyelesaikan ujian. Berhentilah membuang-buang waktu. Apa kau begitu takut membunuh ulat lucu? Kau benar-benar seperti Tuan Putri yang dimanjakan ya, ucapnya. Dia terus memaksa Katie untuk melakukannya dengan cepat, sementara Sheila yang baru saja membantu Nanao kemudian memberitahu Oliver jika Nanao sudah selesai meskipun kebanyakan gagal. Dia pun bertanya bagaimana dengan Katie dan Oliver pun menjawab jika dia sebenarnya sudah berhasil sebanyak 9 kali dan hanya tersisa 1 saja. Dalam hitungan itu jelas sudah lulus, namun begitulah Katie masih sangat berhati-hati. Dia pun akhirnya mulai kehilangan ketenangannya karena desakan Vanessa Sensei. Dia membentaknya, mengatakan jika baginya mengorbankan 1 nyawa itu bukanlah hal yang baik. Dia meminta Vanessa Sensei untuk diam saja, dan namun sayangnya karena oleh konsentrasinya yang terganggu tersebut, dia tidak sengaja mengalirkan mana dengan lebih besar. Benar saja kepompong terakhir yang mulai menghitam menunjukkan kegagalan. Oliver pun kemudian langsung memintanya segera membakar kepompong itu sebelum terlambat, namun Katie masih saja tetap enggan. Dia masih merasa pasti akan berhasil. Dia menangis tidak mau menerima kenyataan. Dia pun merobek kepompong yang menghitam tersebut, ingin menyelamatkan ulat di dalamnya, dan dia pun berakhir tergigit oleh lebah ganas di dalamnya. Begitulah nasib buruk menimpanya karena terlalu baik. Oliver yang cemas pun kemudian segera membunuh lebah ganas tersebut dan kemudian membawa Katie ke UKS. Dan melihat sedikit cerita lama, ternyata reruntuhan Kimberly adalah panggilan sebenarnya dari bangunan Akademi Kimberly. Alasannya adalah pada struktur bangunannya yang mirip dengan reruntuhan raksasa yang hidup di zaman lampau. Begitulah dengan arti lain, bangunan Kimberly itu terbentuk oleh kerjasama antara manusia dan raksasa yang mengartikan jika dulu manusia pernah hidup berdampingan dengan ras lain. Dan oke, kembali ke cerita, baik Greenwood, Reston, dan Nanao yang panik pun kemudian segera menyusul ke UKS dan menemukan Sheila yang ada di depan pintu menghalangi jalan. Greenwood pun bertanya pada Sheila bagaimana kondisi Katie, dan Sheila pun menjawab jika dia sudah baik-baik saja dengan sihir penyembuh Kimberly. Sudah tidak ada luka yang tersisa, tapi tetap saja ada masalah yang tertinggal, yaitu masalah mental. Jadi jika ada banyak orang yang memaksanya, itu akan percuma saja. Jadi untuk sekarang serahkan saja Katie pada Oliver. Aku rasa dialah yang paling tepat, ucap Sheila. Dan beralih ke sisi dalam UKS, terlihat Oliver sedang memegang jari Katie sembari bertanya apakah sudah baik-baik saja, dan Katie pun menjawab sudah tidak apa-apa. Namun Oliver yang masih saja cemas pun tetap memeriksanya sendiri karena dia takut ada luka yang tertinggal karena jari tengah merupakan tempat yang dipenuhi oleh saraf. Dia pun memijitnya perlahan dan itu jelas saja membuat Katie merasa malu. Namun Oliver juga tidak memperhatikannya. Dia pun kemudian mulai ke intinya, bertanya pada Katie tentang mengapa dia tidak waspada. Aku tahu kalau kau memang ingin melindungi ulat sihir itu, tapi mengapa kau tidak bisa melihat dengan tenang? Apa kau tidak tahu akibatnya jika terlambat ditangani? Ucap Oliver, dan Katie pun terdiam sejenak. Mana mungkin aku bisa tenang? Aku tak mungkin memperlakukan mereka sebagai sumber daya. Sekalipun hal itu wajar di Akademi Kimberly, tapi tetap saja aku ingin melindungi mereka. Aku itu aneh kan? Balas Katie. Oliver pun kemudian bertanya lagi padanya, lantas mengapa masih mendaftarkan diri ke Akademi Kimberly meski tahu jika sihir itu tidak akan lepas dari makhluk sihir. Dia bertanya lagi tentang lantas bagaimana dengan jari tengahnya, dan Katie pun menjawab sudah tidak apa-apa. Kau tahu, dulu saat papa dan mama muda, mereka sangat mendambakan utopia atau dunia di mana semua makhluk dapat bersama tanpa saling menyakiti. Ada banyak peninggalan dari hewan-hewan di rumah. Aku dulu juga memiliki kenalan troll bernama Patro. Dia selalu menjagaku, melindungiku, bahkan menyanyikan lagu tidur untukku. Pikiranku memahaminya, kami memakan daging dan kami bisa hidup berdampingan. Kau tahu, hatiku itu benar-benar tidak bisa menerima hal itu. Aku tak ingin menerima hal yang wajar yang ada di sini, balasnya, dan Oliver pun terdiam sejenak. Ya baiklah, lagi pula kau tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Apa kau tidak ingat jika kau mempunyai teman juga? Meski baru saja bertemu, tapi kurasa aku tahu apa yang kau pikirkan, sama seperti sentuhan tanganmu ini. Saat bertemu dengan orang lain pasti ada hal yang dapat ku mengerti. Jika diumpamakan, rumah Katie itu mungkin seperti tempat tinggal para malaikat. Namun kau memutuskan untuk turun ke bumi. Kau tahu sudah tidak bisa lari dari rasa sakit, tapi meskipun begitu,
Jika memang kau ingin terus hidup dengan mengasihi semua orang, maka aku akan mewujudkannya dan aku akan menjadikanmu lebih berharga dari malaikat, ucap Oliver. Wajah Katie pun memerah dalam sekejap, dia menjadi salah tingkah dengan sendirinya. Suasana pun menjadi sangat canggung. Oliver pun kemudian langsung memperjelas jika maksudnya adalah dia ingin mengatakan jika Katie itu tidaklah sendirian sembari membuka pintu. Dan begitulah, benar saja, baik Greenwood dan yang lainnya yang sedang menguping dari luar pun terdorong masuk. Melihat mereka pun, Katie nampak terkejut sebelum kemudian tersenyum senang karena memiliki teman yang peduli kepadanya. Bagaimanapun semuanya sudah baik-baik saja, mereka pun pergi ke kantin untuk makan. Katie justru adalah yang paling semangat, dia makan dengan sangat lahap. Syukurlah, sepertinya kau sudah bersemangat lagi. Soalnya ada 2 orang murung di sana, ucap Sheila. Katie pun terdiam sejenak sebelum akhirnya menyadari jika pasti yang dimaksud adalah Nanao. Dia pun kemudian mencoba menghiburnya, dia meminta Nanao untuk curhat saja kepadanya jika mau dan Nanao pun berterima kasih. Namun itu juga tidak mengubah apapun, Nanao masihlah saja nampak murung. Oliver pun hanya diam saja melihatnya karena dia tahu alasan mengapa Nanao seperti itu yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Bagaimanapun tidak ada percakapan khusus setelahnya, mereka pun berpencar kembali ke asrama. Namun tiba-tiba Reston terdiam karena ada sesuatu yang tertinggal. Dia pun kemudian meminta semua orang untuk pergi ke asrama saja lebih dulu karena ingin kembali ke akademi. Greenwood pun menawarkan diri menemani, namun Reston menjawab jika sendiri tidak apa-apa. Reston itu merasa jika pasti tidak akan lama karena ingat jika hanya meninggalkan buku di satu kelas saja, sementara Sheila menatap Oliver seolah memintanya bergerak karena bagaimanapun dia itu adalah teman satu kamar dari Reston. Oliver pun kemudian benar-benar menyusul Reston, dia mengatakan jika berdua akan lebih cepat. Dan Sheila pun ternyata juga ikut menyusul, dia mengatakan jika bertiga juga akan lebih cepat daripada berdua. Namun Reston masihlah saja tetap kaku, dia justru membedak Oliver dan Sheila yang seenaknya. Dia bilang jika hanya ingin mengambil buku saja tidak perlu ditemani. Namun Oliver dan Sheila pun tetap menanggapinya dengan santai. Sheila bilang bagaimana jika ada peri nakal yang membawa bukunya atau mungkin ada hantu di akademi. Mendengar itu pun Reston nampak ketakutan sehingga dia pun hanya diam saja. Mereka bertiga pun kemudian pergi ke kelas mantra dan benar saja di sana Reston menemukan buku miliknya. Dia pun menghela nafas lega karena tidak ada masalah yang terjadi. Bagaimanapun semuanya sudah beres, Oliver dan Sheila kemudian mengajak Reston untuk segera kembali ke asrama saja karena hari yang sudah malam. Reston pun kemudian membuka pintu keluar dan menemukan sebuah jalan buntu. Benar saja mekanisme perombakan bangunan telah aktif. Mengetahui itu, mereka bertiga pun menjadi bingung karena itu terlalu tiba-tiba. Tak lama kemudian tembok di depan mereka pun mulai bergerak dengan sendirinya. Itu benar-benar berubah susunan bangunan akademi. Mereka bertiga pun dengan cepat menyadari jika mekanisme akademi kembali aktif di malam hari. Mereka semuanya menjadi panik. Reston pun berteriak takut tidak bisa pulang dan Oliver pun mencoba menenangkannya. Dilihat dari keadaannya, seharusnya pengajar dan siswa kelas atas pasti masih berkeliling. Jadi jika kita bisa bertemu mereka, semuanya pasti baik-baik saja. Jadi tetaplah tenang Reston, meski lebih cepat dari perkiraan. Hal seperti ini sudah biasa di akademi kembali, ucap Oliver. Dia pun kemudian memimpin jalan meski sebenarnya memiliki firasat buruk. Dan benar saja firasat buruknya itu benar-benar terjadi. Sesuatu seperti tangan tiba-tiba keluar dari balik tembok asrama berarah-arah. Sepertinya ada 3 orang domba kecil yang tersesat. Yang di sebelah sana itu jalan buntu loh, yang benar di sebelah sini, ucap seorang misterius tersebut. Oliver pun berterima kasih. Dia bertanya harus memanggilnya dengan apa, sementara Reston merasa lega. Namun suatu hal mengerikan pun terucap dari mulut seorang misterius tersebut. Dia bilang jika ingin memakan mereka bertiga karena terlalu lucu. Semerbak aroma wangi pun menyebar setelahnya seperti aroma parfum. Menyadari itu pun Oliver menjadi panik. Dia langsung berteriak meminta Reston dan Sheila untuk berhati-hati dan menutup nafas menduga jika parfum itu dapat menghipnotis seseorang. Bersamaan dengan itu pun seorang misterius itu akhirnya menunjukkan dirinya yang ternyata adalah seorang gadis cantik. Kalian itu tidak perlu sewaspada itu, aku tidaklah menggunakan sihir apapun. Ini adalah bau alamiku, semua orang akan terpesona kepadaku. Namaku adalah Opera Salvador, siswa tahun keempat. Mengetahui itu pun Oliver menjadi semakin panik karena dia tahu jika di akademi Kimberly ada 2 tipe kakak tingkat, yang mana yang pertama adalah yang baik dan yang kedua adalah yang memaksa murid baru untuk bertahan hidup.
Salvador pun meminta mereka bertiga untuk mendekat dengan ramah, namun meskipun seperti itu, Oliver merasa jika dia pasti adalah tipe kedua yang benar-benar buruk. Dan benar saja, aroma semerbak parfum yang tersebar kemudian semakin kian menguat itu sangatlah menyengat. Oliver pun teringat akan suatu hal karena ternyata Salvador itu memanglah orang yang sangat terkenal yang melakukan penelitian mengenai pencampuran ras antara Kraken dan Scylla. Begitulah Oliver pernah membaca buku penelitiannya karena tertarik. Salvador pun nampak tidak terlalu terkejut mendengarnya. Dia justru menggoda Oliver karena rajin membaca sembari memberitahu jika itu hanyalah coret-coretannya saja saat tahun ketiga. Dia pun menanyakan nama Oliver dan Oliver pun memperkenalkan dirinya yang seorang murid tahun pertama sembari terus menutup hidung. Terlihat Reston sudah tidak kuat lagi menahan nafas, benar-benar suasana yang sangat buruk. Sheila pun kemudian mengajak Oliver segera pergi karena merasa tidak akan baik terus diam, dan Oliver pun memiliki pikiran yang sama. Oliver pun kemudian langsung bergerak mengajak Sheila pergi, mengabaikan undangan Salvador yang mengajaknya lebih dekat. Mereka melewati Salvador begitu saja yang ternyata justru terkesan atas keberanian Oliver menolak pesona darinya. Dia pun kemudian langsung mengejar Oliver dan yang lainnya, terlihat dari semerbak parfum yang mengikuti mereka bertiga. Oliver dan yang lainnya pun terus bergerak maju sembari berharap supaya dapat bertemu angkatan atas lain, dan benar saja mereka pun menemukan seorang lainnya. Namun nampaknya itu juga bukanlah petanda bagus. Tiba-tiba tanah di depan mereka mulai bergejolak. Sesuatu seperti jaring pun kemudian muncul dari tanah tersebut menghalangi jalan, semakin memperkeruh keadaan. Ya, tidak usah buru-buru nak, dia itu memang wanita yang kasar, tapi kalau kalian bisa bersabar sedikit, mungkin aku tidak akan menghukum kalian. Perkenalkan, aku adalah Cifat Silvermore, murid tahun kelima. Kau adalah anak yang rajin kan? Jadi apakah kau membaca tesisku juga, Oliver? Ucapnya. Dari belakang, Reston yang mulai kehilangan ketenangan pun menarik pedangnya, namun Oliver langsung menghentikannya. Sheila pun memintanya untuk tetap tenang karena melawan hanya akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Mendengar itu pun Cifas cukup terkesan. Dia dengan cepat menyadari jika Sheila adalah anak dari keluarga McFarlane. Dia tidak menyangka akan ada banyak murid baru yang pintar, sementara Oliver terdiam kejut mengetahui jika jaring di depannya terbuat dari tulang. Dan tak lama setelahnya Salvador pun akhirnya telah sampai. Dia menyapa Cifas yang ternyata adalah kenalannya. Dia pun bertanya pada Cifas apakah sudah selesai mencari bangkai, sementara Oliver dan yang lainnya jelas sangat panik karena terkepung. Cifas pun menanggapi Salvador dengan sengaja. Dia bilang jika sekarang sedang mencari daging segar, bukan sebuah bangkai. Dia menatap ke arah Reston, jelas itu membuatnya ketakutan, namun dia meyakinkan dirinya dengan berpikir jika pasti para kakak tingkat tidak akan berani melukainya. Sheila pun sepenuhnya menyadari jika bertarung tidak mungkin karena bagaimanapun mereka berdua adalah murid tahun kelima dan keempat. Dia menyarankan pada Oliver untuk kabur bagaimanapun caranya. Namun itu jugalah masalahnya karena jelas-jelas mereka terkepung dari kedua belah sisi. Oliver pun bingung tentang apa yang harus dilakukan, namun tiba-tiba Cifas justru memulai perkelahian. Dia menghina Salvador yang dijodohkan dengan lelaki muda. Dia memanggilnya sebagai lacur. Jelas saja itu membuat Salvador sangat parah. Itu terlihat jelas dari ekspresi wajahnya yang berubah. Namun begitu juga sebaliknya, Cifas sama sekali tidak menunjukkan ketakutan, sekalipun Salvador mengancam akan membunuhnya oleh karena ucapannya tersebut. Cifas pun membahas lagi masalah lama yang mana ternyata dia sudah mengambil setengah isi perut milik Salvador. Dia menakut-nakutinya. Salvador sendiri jelas masih mengingat kenangan menyakitkan tersebut, namun justru oleh karena itu dia memang sangat ingin membalas dendam. Begitulah ternyata keduanya memiliki masalah lama. Keduanya benar-benar ingin menghabisi satu sama lain. Melihat itu pun Oliver langsung merasakan marah bahaya. Dia sadar jika pertempuran keduanya pasti akan menghasilkan dampak yang besar. Apapun itu, Salvador pun kemudian mulai membuka serangan. Dia menciptakan sihir bernama Vartus dari perutnya itu. Sesuatu seperti cairan pun tersembur keluar, itu membentuk sebuah tangan. Dan begitu juga sebaliknya, Cifas pun melatihnya dengan mengerahkan sihirnya yang bernama Konregan. Itu menarik semua kerangka miliknya dan kemudian menyatu dalam bentuk kerangka dinosaurus. Terlihat seperti tekniknya sangat kuat. Oliver pun kemudian memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Sembari jalan, Reston pun berpikir apakah yang mereka keluarkan itu adalah sihir pemanggilan, namun Sheila membantahnya. Menurutnya itu pasti bukan sihir pemanggilan karena pelafalannya terlalu pendek, sementara Salvador langsung menyerang Cifas dengan cairan tangan yang membengkak menjadi sosok monster yang aneh.
Begitu juga Oliver pun memiliki pikiran yang sama dengan Sheila. Dia tahu jika itu bukanlah sihir pemanggilan, melainkan sihir penciptaan atau sihir lahiriah. Apapun itu, bentrokan pun terjadi. Monster ciptaan Salvador mengatap tulang-tulang milik Chivas menghancurkannya. Terlihat Salvador lebihlah mendominasi, namun Chivas sama sekali tidaklah takut. Dia justru memprovokasi lagi karena monsternya itu seperti bayi. Begitu juga Salvador pun membalasnya. Dia memanggil Chivas sebagai pemungut tulang belulang. Bentrokan keduanya itu pun menghasilkan getaran hebat. Tulang-tulang yang jatuh membuat Reston ketakutan. Pijakannya pun goyah, namun Oliver kemudian meraih tangannya tersebut, meyakinkannya jika semuanya pasti baik-baik saja. Mereka bertiga pun kemudian terus berlari menjauh, dan secara tak terduga suara yang tak asing pun terdengar mengatakan jika sangat rindu. Benar saja, itu tidak lain adalah Nanao yang kemudian tersenyum dengan tatapan serius mengatakan jika akademi adalah tempat yang bagus. Kehadirannya itu jelas saja membuat Oliver beserta yang lainnya sangat terkejut, namun Nanao sama sekali tidak memperdulikan mereka. Dia kemudian justru memanggil Chivas dan Salvador, bertanya pada mereka apakah bisa bergabung. Tatapannya sungguhlah kosong, dia benar-benar tak terlihat memiliki ketakutan sama sekali. Mendengar itu pun semua orang terdiam, jelas karena tidak menduganya. Oliver pun menatap Nanao dengan diam, dan Nanao pun kemudian memintanya segera kabur saja. Kalau kalian memang ingin lari, sekaranglah saatnya. Ketika aku masuk ke dalam pertempuran, itu akan menjadi pertarungan tiga pihak. Tenang saja, tak usah khawatir, aku tidak akan membunuh hari ini, aku hanya mencari tempat untuk mati saja, ucapnya. Jelas saja itu membuat Oliver sangat terkejut. Dia pun teringat dengan saat pertarungan melawannya. Dia bingung tentang mengapa Nanao selalu tanpa pikir panjang dalam bertarung, seolah memang ingin mati. Oliver pun berteriak menyuruhnya untuk berhenti, namun Nanao sudahlah tidak peduli sama sekali. Dia pun langsung melesat maju membuka serangan, dan tiba-tiba seseorang mengaktifkan sihir api ignis yang membakar semuanya. Itu jelas adalah sihir yang sangat kuat, itu mampu membakar monster ciptaan Chivas dan Salvador dalam sekejap. Tulang dan cairan itu hangus dalam sekejap, dan di saat yang sama seseorang pun kemudian muncul menghentikan mereka. Seseorang itu menegur Chivas dan Salvador yang telah melanggar aturan karena berbuat jahat pada murid baru. Dia adalah seorang bernama Alvin Godway, sang komite keamanan akademi. Dia pun meminta Oliver dan yang lainnya untuk tetap tenang karena situasi sudah aman. Dia meyakinkan jika Chivas dan Salvador tidak akan lagi berani menyerang. Dan benar saja, seorang lainnya sudahlah menodongkan pisau ke leher Salvador tanpa Salvador sadari. Itu menunjukkan betapa cepatnya dia pun kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Charles Vitre yang bertugas sebagai pengawas murid tahun kelima. Alvin pun kemudian menyuruh Salvador dan Chivas segera kembali ke kelas masing-masing menunggu hukumannya. Dan begitulah, ternyata di akademi terdapat semacam sistem lantai yang mana para murid baru menempati lantai terendah, atau mungkin seperti Oliver masuk ke dalam sebuah dungeon. Apapun itu, gertakan Alvin memang terbukti efektif. Baik Salvador dan Chivas kemudian langsung pergi meski masih saja saling memprovokasi satu sama lain. Dan sementara itu pun tatapan Nanao masihlah saja kosong, seolah dia merasa sangat kecewa. Dia hanya diam membisu, sementara Alvin kemudian mengajak semua orang untuk segera pergi. Dia memuji Oliver dan yang lainnya yang telah berhasil bertahan, dan memberitahu jika pertukarannya baru akan diberikan besok siang.